Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Putri, kelas 2B D4 Akuntansi. Saya akan menjelaskan akuntansi manajemen CP2 garapan 1-9. Poin yang pertama yaitu desentralisasi, sentralisasi, dan alasan mengapa memilih desentralisasi. Untuk mengetahui alasan mengapa kita memilih desentralisasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu desentralisasi dan apa itu sentralisasi. Desentralisasi merupakan praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Sedangkan sentralisasi merupakan pemusatan seluruh wewenang kepada manajer atau orang-orang yang berada di puncak struktur organisasi. Selanjutnya yaitu alasan mengapa memilih desentralisasi. Yang pertama, kemudahan pengumpulan dan menggunakan informasi lokal. Kualitas dari berbagai keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Akibatnya, mereka sering berada dalam suatu posisi yang lebih baik untuk membuat keputusan lokal. Selanjutnya yaitu memfokuskan manajemen pusat. Dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan operasional, manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan mengambil keputusan strategis untuk keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya yaitu melatih dan memotivasi para manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang lebih tinggi yang keluar untuk mengambil keuntungan dari peluang yang lain. Selanjutnya yaitu meningkatkan daya saing. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja sebuah divisi atau pabrik adalah memperkenalkan lebih jauh pada kekuatan-kekuatan pasar. Poin yang kedua adalah pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Hansen dan Mowen, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Materi keempat yaitu konsep dan perbedaan variable costing dan full costing. Konsep variable costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan internal, sedangkan konsep full costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan eksternal. Ada beberapa aspek yang menjadi pembeda antara variable costing dengan full costing. Di antaranya yang pertama, penentuan harga pokok produk. Pada metode full costing, semua elemen biaya produksi baik tetap maupun variabel dibebankan ke dalam harga pokok produk. Karenanya, elemen harga pokok produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan pada metode variable costing hanya memasukkan atau membebankan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk. Elemen harga pokok produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Yang kedua, penentuan harga pokok persediaan. Pada metode full costing, BOP tetap dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, jika sebagian produk masih ada dalam persediaan atau belum terjual, maka sebagian BOP tetap masih melekat pada harga pokok persediaan. Sedangkan pada metode variable costing, tidak membebankan BOP tetap ke dalam harga pokok produk. Akan tetapi, BOP tetap langsung dibebankan ke dalam laba rugi sebagai biaya periode. Yang ketiga, penyajian laporan laba rugi.
Perbedaan di dalam penyajian laporan laba rugi antara metode full costing dengan variable costing dapat ditinjau dari segi yang pertama, yaitu menggolongkan biaya dalam laporan laba rugi. Pada metode full costing, biaya digolongkan menjadi dua, yaitu biaya produksi, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, maupun biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya, biaya non-produksi atau biaya periode, meliputi semua biaya yang tidak termasuk dalam harga pokok produk sehingga harga dibebankan langsung ke laporan laba rugi periode terjadinya. Pada metode variable costing, biaya digolongkan menjadi yang pertama, biaya variabel, meliputi semua biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua, biaya tetap, meliputi semua biaya yang jumlah totalnya tetap, konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tetap pada konsep variable costing disebut pula dengan biaya periode atau disebut pula biaya kapasitas. Materi kelima yaitu penilaian persediaan dengan variable costing dan full costing. Dapat dilihat pada gambar. Pada perhitungan biaya full costing, persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap per unit. Sedangkan pada perhitungan variable costing persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tidak dimasukkannya overhead tetap dalam hasil. Biasanya perhitungan biaya variabel membuat penilaian persediaan yang lebih rendah daripada metode full costing atau absorpsi. Materi ke-6, penyusunan laba rugi, pendekatan full costing dan variable costing. Karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, metode penjualan biaya variabel dan full costing dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Dapat kita lihat pada gambar angka laba bersih yang berbeda, di mana perbedaan ini terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban pada kedua metode, dan juga perhitungan laba pada metode full costing akan lebih tinggi daripada metode variable cost. Materi ke-7, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba dengan pendekatan full costing dan variable costing. Jika jumlah produksi lebih besar dari penjualan, maka laba bersih full costing lebih besar dibandingkan laba bersih variable costing. Selanjutnya, jika jumlah produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih full costing lebih kecil dari laba bersih variable cost. Selanjutnya yaitu jika jumlah produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih full costing sama dengan laba bersih variable cost. Materi ke-8, pengertian segmen. Segmen merupakan subunit dari sebuah perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen biasanya berupa divisi, departemen, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Materi ke-9, penyusunan laporan laba rugi segmen, pendekatan variable costing. Pada pendekatan variable costing, beban tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu beban tetap langsung. Beban tetap langsung yaitu beban yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen atau lini produk. Beban ini biasanya hilang seiring dengan hilangnya salah satu segmen. Yang kedua yaitu beban tetap umum. Beban tetap umum ini tetap muncul bahkan ketika salah satu segmen dihapuskan. Contoh penyusunan laporan laba rugi segmen pendekatan variable costing dapat dilihat pada gambar berikut.